Akan mulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini, pada kesempatan ini, Engkau sudah menibakan kami di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus, gereja kami GBI Alam Bahagia, untuk ibadah kami sesi yang pertama ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah ada di tempat ini ya Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Bapa. Lindungi, berkati mereka sehingga tiba di tempat ini dengan selamat, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Bapa. Kiranya Engkau memakai gereja kami ini Tuhan, supaya semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar kami bisa berkarya Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan, untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati gereja kami ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kiranya semakin mengembang ke kanan dan ke kiri, untuk mempermuliakan dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Paul Taksiaan Bapak. Engkau berkati beliau Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati dengan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya Bapa. Kiranya semakin berlimpah-limpah kasih setia-Mu Tuhan dalam penggembalaan hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta dan yang ada di pusat di Medan Tuhan. Kiranya kasih-Mu juga Tuhan senantiasa berlimpah atas gembala-gembala kami Tuhan. Kiranya semakin lagi Tuhan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Medan. Diberkatilah kota kami ini Tuhan. Damai sejahtera kota kami ini Tuhan. Engkau memberkati pimpinan yang ada di kota ini Tuhan, wali kota bahkan gubernur ya Tuhan. Kiranya kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan memberikan kami masyarakat kota Medan ini Tuhan kemudahan dan kebaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Secara luas kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati pulau-pulau yang ada di negeri ini Tuhan. Engkau memberkati pimpinan kami yang ada di negeri ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Kiranya kebijaksanaan-Mu Tuhan memberkati beliau Tuhan, sehingga menjadikan keputusan-keputusan dalam memimpin kami Tuhan semakin baik lagi, sehingga negeri ini Tuhan semakin makmur, semakin sejahtera, semakin aman, dan semakin mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Segala hormat, pujian, syukur Tuhan kami naikkan, kami agungkan, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja, Juru selamat kami yang agung, Tuhan Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau lewat ibadah kami sesi yang pertama ini Tuhan. Berkati dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu kehadirannya cukup bagi kami Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa ada dan hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah melayakan kami, oleh darah-Mu melayakan kami, untuk kami datang kapan saja di hadirat-Mu. Pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau penuhi hati kami, sehingga tidak satu pun kami pulang dalam keadaan yang sama pagi hari ini. Karena Engkau mengurapi hati kami dengan limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di saat aku takut, ku
percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari katakan, di saat aku takut, di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari sekali lagi kita katakan, di saat aku takut, di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan Tuhan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku
hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah melayakan kami sehingga kami boleh datang kepadamu. Di hadirat-Mu kami menghadap Engkau Tuhan. Kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Engkau yang adalah kekuatan kami. Engkau yang adalah kebenaran dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak yang dapat kami sembunyikan di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan rasa hormat sebagai Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kami hormati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami hormati Engkau dalam hidup kami. Allah yang kami percaya, Tuhan yang kami percaya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Penuhi kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang tak terbatas, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan segalanya bagi kami. Engkau Allah kekuatan kami. Kami sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya.
seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang dapat kami percaya dalam hidup kami. Lora katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami percaya seumur hidup kami. Satu-satunya pembela bagi kami Tuhan. Kami menyembah Engkau senantiasa dalam hidup kami. Dan biarlah mulut kami terus memuji-muji Engkau Tuhan. Menyatakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang hebat, Allah yang besar, yang kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang darahnya sudah dicurahkan, darah anakmu sudah kau curahkan Tuhan, sudah dicurahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Hati kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan, selain kami memberikan hidup kami kepada bebaskan roh kami untuk menyembah Kau pagi hari ini. Bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di tempat ini. Ditinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu Tuhan. Kau membangkitkan setiap yang lemah hari-hari ini, memberikan kekuatan yang baru bagi yang putus pengharapan. Kau memberikan penghiburan bagi yang kecewa Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengasihi kami. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku
hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, sepanjang hidupku kau setia Tuhan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan, kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini, sepanjang hidupku kau sepanjang hidup kami kau sangat baik Tuhan, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Lebih lagi dengan segenap hati, sepanjang hidupku kau sangat baik Tuhan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Sepanjang hidup kami biar kami terus menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena Kau sangat baik dan teramat baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan sangat baik bagi setiap kita, amin. Bilang kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan.
berjalan bersama dengan Tuhan, maka kuasa yang membangkitkan Kristus itu juga akan menyertai kita. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan roh melanda umat Tuhan. Melanda umat Tuhan. Saat datang penyembah. Amin. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan dengan iman, membangkitkan. Mari melompat, katakan membangkitkan. Saya percaya saat berjalan bersama dengan Yesus, orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus tidak akan pernah menjadi lesu. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kiri, jalan sama Yesus nggak pernah lesu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan persembahan kita bawa korban ucapan syukur di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat Tuhan percaya hari-hari ini Tuhan. Urapi setiap hati kami dan kami bawa korban ucapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas.
Shana mayarala bayarala 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 bu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Shana mayara labo, shikina mayara la bayara la bayara la bayara la bayasana mayara labo. Shekarabata karabata karabata karababa baba baba baba. Shekarabata karabata karabayara la bata karabara bara bara bara. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini hampiri Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan pengagunganmu. Urabayara lama ya sikana mayara labo. Haleluya. Syarabara bara 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 bayara la bayara la bayara labu. Di nama yara labu. Shekara bara 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 bara. Di nama Yase. Shekara bara 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 bara. Haleluya. Shekarabata karabara. Jesus. Jesus. Haleluya, haleluya. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur akan kebaikan. Kalau sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami, akan menuntun setiap langkah kaki kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang terbaik ya Aba. Dan pagi hari ini kami datang di dalam rumah-Mu, dalam persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Kami datang dengan seluruh kerinduan kami, dengan seluruh hidup kami. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami mau persembahkan di hadirat-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami, lewat puji-pujian setiap kami di tempat ini Bapa. Shekarabata karabata 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 karabarabar. Shekarabata karabata karabata karabarabar. Jesus. Shekarabata karabata karababa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus.
Biar kami pagi hari ini menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus menjamah kami, melawat setiap kami. Oh rabatakana matakara batakara bara. Shekara batakana matakara bara bara. Mengalir roh-Mu ya Tuhan bagi kami. Shikara papa 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 papa. Mengalir kuasa-Mu dalam hidup kami pagi hari ini. Shikara batakara 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 papa 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 papa. Mengalir kasih-Mu bagi kami pagi hari ini ya Abah. Oh Engkau sanggup memulihkan setiap hati kami. Engkau sanggup memulihkan hidup kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu cukup bagi kami. Oh rabaya sanda batakara 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 batakara. Shekara batakara 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 papa 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 papa. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Nikmati kehadirannya. Nikmati kuasanya pagi hari ini. Buka hatimu. Shekara papa 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 papa. Hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa kasih-Mu turun, kasih-Mu melawat, kasih-Mu membaharui setiap kami pagi hari ini. Kuasa-Mu memenuhi gereja-Mu, kuasa-Mu memenuhi setiap umat-Mu pagi hari ini. Oh rabayar alabayar 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 alabu. Haleluya. Inamayar alabu.
Kasih-Nya mengubah hidupku, kudus tak bercela, hingga ku layak jadi mempelaimu. Yesus, tiada yang lain yang ku ingini, hanya Engkau Yesus, Kau yang ku puja seumur hidupku. Yesus, Engkau kekasihku. Sekali lagi dengan segenap hati mari katakan, kasih-Nya mengubah hidupku, kudus tak bercela, hingga ku layak jadi mempelaimu. Yesus, tiada yang lain yang ku ingini, hanya Engkau Yesus, Kau yang ku puja seumur hidupku. Yesus, Engkau kekasihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada ya Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi, berkati kami, lawat kami, hikmat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Ya, lewat kebenaran firman-Mu akan terus membangun kami, memperlengkapi setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang layak dan pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang dikasihi Tuhan, mengalami anugerah dan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Semuanya amin, haleluya. Saya percaya ya, hari lepas hari kasih Tuhan itu senantiasa baru bagi setiap kita. Ya, kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, memasuki bulan yang baru di bulan September. Ya, memasuki hari-hari yang baru, biarlah setiap kita terus dituntun, dibawa dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah kita belajar hari ini integritas orang percaya. Nah bukankah hari-hari ini Bapak Saudara kita boleh melihat di media sosial bahkan di sekitaran kita banyak orang-orang yang kemudian tidak sesuai apa yang kemudian diperkatakan dengan tindakan. Kalau kita mengikuti media sosial, kalau kita mengikuti ya di Facebook, ya Instagram, TikTok bahkan sekalipun ya, itu banyak hal-hal yang kemudian disampaikan tidak sesuai dengan kebenarannya. Banyak hal-hal yang kemudian disampaikan di sana yang tidak pada porsinya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga banyak orang yang kemudian hari-hari ini mengikut tren-tren yang ada, mengikuti pola-pola yang kemudian itu berseliweran di beranda, di jendela daripada media sosial kita. Sehingga terkadang kita bingung mana yang kemudian benar, mana yang kemudian itu sesuai dengan kenyataannya. Nah tentu segala sesuatu itu harus ada pengujian. Segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, ketika kita menerima sesuatu, maka kita tahu yang mana yang sebenarnya.
Dan kemudian kita bisa menguji apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun yang disampaikannya, atau setiap orang yang kemudian menyampaikan hal-hal yang ada di beranda media sosial kita boleh menguji pribadinya benar atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, kata integritas itu berasal dari kata Latin, itu integer. Integer itu artinya utuh dan lengkap. Nah bagaimana kemudian kita melihat dari perspektif kebenaran firman Tuhan secara utuh dan lengkap. Integritas orang percaya. Kita melihat kemudian hari-hari ini hamba-hamba Tuhan itu yang disampaikan kehidupannya itu utuh dan lengkap seperti apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Saudara, dengan kata lain kita bisa mengartikan bahwasanya integritas itu adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan ataupun kejujuran. Nah itu integritas. Nah kita boleh melihat Bapak Saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, yang kemudian itu getol dengan media sosial, yang kemudian menyampaikan di media sosial, apakah yang disampaikannya itu sesuai dengan kejujuran, itu sesuai dengan kebenaran, itu sesuai dengan faktual yang ada. Nah di dalam perjanjian lama maka kata integritas itu diartikan suatu kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas dan jujur. Nah di dalam perjanjian baru kata integritas itu maka diartikan sebagai sebuah kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Maka Alkitab berkata di dalam Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Maka kata yang kemudian kebaikan hati itu kemudian diartikan sebuah integritas. Kata kebaikan hati itu kemudian diartikan sebuah kejujuran. Maka Rasul Paulus mengatakan hendaklah kebaikan hatimu. Tentu yang disampaikan di sini bukan hanya sekedar baik, tetapi memiliki nilai satu kejujuran, nilai satu kebenaran yang kemudian boleh diketahui semua orang, sehingga kejujuran itu, sehingga kebenaran itu yang akan membuat orang itu mengalami satu perubahan. Mengapa Paulus menyampaikan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya ketika orang mengetahui kejujuran, orang mengetahui kebaikan hati kita, maka orang itu kemudian dibangun dan orang itu kemudian mengalami satu keadaan yang berubah dari keadaan yang sebelumnya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, Alkitab dengan jelas berkata dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah kita melihat hari-hari ini ya, banyak orang yang kemudian tidak menjadi teladan. Rasul Paulus mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana semua orang mengetahui kebaikan hati kita? Tentu kita harus menjadi teladan. Amin. Kalau kita tidak menjadi teladan, maka saya percaya kebaikan hati setiap orang, kebaikan hati seseorang itu tidak akan berdampak menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Dikatakan hendaklah kamu jadi teladan, dikatakan ya. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Bagaimana orang kemudian melihat kita baik ketika apa yang kemudian kita perkatakan adalah satu kejujuran, satu kebenaran firman Tuhan. Amin.
Saya percaya kalau kebenaran yang kita sampaikan, saya percaya tanpa diajak pun orang itu akan menikmati kebenaran itu. Tanpa kita suruh-suruh pun orang lain ketika apa yang kita perkatakan itu kemudian kebenaran, saya percaya orang lain yang mendengarkan akan diberkati. Amin. Nah, mari kita cek hari-hari ini. Berbicara tentang integritas, berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang kebenaran. Apa yang kemudian kita perkatakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu ya, orang percaya memiliki integritas? Nah, kalau kita melihat ya, jangankan di atas sampai di bawah sekalipun banyak anak-anak Tuhan tidak punya integritas, tidak punya kejujuran, tidak punya kondisi keadaan bagaimana kemudian dia melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, ini berbicara tentang hari-hari terakhir, keadaan akhir zaman. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun yang ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena mereka dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwasanya di hari-hari terakhir ya, banyak orang yang kemudian hidup dan menentang kebenaran. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara tentang Yanes dan Yambres. Nah, tidak banyak menceritakan tentang Yanes dan Yambres ya, di dalam Alkitab, hanya di ayat ini. Ya. Ini berbicara tentang pada waktu Musa itu menghadap Firaun, ya, siapakah Yanes dan Yambres ini? Nah, mereka itu adalah tukang-tukang sihirnya Firaun. Ya. Ketika Musa itu kemudian melemparkan tongkatnya menjadi ular, maka hal yang sama kemudian dilakukan oleh Firaun lewat Yanes dan Yambres. Dikatakan dalam firman Tuhan itu menentang kebenaran. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun tentang kebenaran, maka itu ditentang oleh Firaun lewat Yanes dan Yambres. Maka hari-hari ini kita melihat banyak orang kemudian sebagai orang percaya, namanya orang percaya, namanya anak-anak Tuhan, tetapi hidup tidak sesuai dengan kepercayaannya. Banyak orang-orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian tahu kebenaran tetapi tidak tinggal dan tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, inilah yang kemudian anak-anak Tuhan, orang percaya tidak memiliki integritas. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan seperti di ayat ini dikatakan, seharusnya orang yang kemudian itu beribadah harusnya hidup sesuai dengan ibadah mereka. Ya, dikatakan secara lahiriah ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri. Mereka beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa maksudnya? Kekuatan dari ibadah itu. Di ayat yang lain dikatakan ibadah itu berguna untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ibadah itu sangat berguna untuk hari ini dan hari yang akan datang. Sehingga banyak orang yang kemudian memungkiri kekuatan dari sebuah ibadah. Artinya apa? Kekuatan dari sebuah kebenaran, sebuah kepercayaan. Dan orang kemudian tidak hidup di dalam ibadahnya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti proses ya, tahap seleksi untuk calon pendeta penuh. Mulai dari seleksi berkas, kemudian perpuluhan gereja, kemudian perpuluhan gembala pembina. Nah di sini banyak yang gugur. Nah, setelah ini seleksi semua, berkas semua, ya, sebagai hamba Tuhan nah harus setia dengan perpuluhan. Sebagai gereja GBI yang kemudian mengenai perpuluhan itu harus konsisten, setia. Karena itu menjadi satu aturan dalam gereja kita, Gereja Betel Indonesia. Nah ini banyak hamba-hamba Tuhan tidak hidup di dalam ibadahnya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian tidak jujur ya, di dalam persembahan perpuluhannya. Aturan gereja menyatakan harus, tetapi sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Naik dalam jenjang pejabat, maka pernyataan dinyatakan setia dengan Tuhan Yesus Kristus, setia dengan aturan gereja, setia membayar perpuluhan. Nah ini banyak yang gugur Bapak Saudara. Nah kemudian yang lebih miris Bapak Saudara, ketika seleksi ujian tulis kemudian dilangsungkan. Kita hamba-hamba Tuhan duduk semuanya. Nah ada kemudian beberapa hamba Tuhan ketika ujian sedang berlangsung. Maka dengan secepat kilat ada keluar contekan dari kantongnya. Nah, bayangkan Bapak Saudara. Nah itu integritas anak Tuhan, integritas orang percaya. Yang mirisnya Bapak Saudara, udah nyontek ketika keluar hasil kelulusan, tidak lulus pula. Nah bayangkan. Nah sampai ke hamba Tuhan sekalipun, itu integritas itu diuji Bapak Ibu Saudara. Nilai sebuah kejujuran, apa yang kemudian kita perkatakan dengan apa yang kemudian kita lakukan itu harus sesuai. Supaya apa? Supaya orang dibangun lewat kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mau berintegritas, hidup dalam kejujuran, apa adanya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini Bapak Saudara, sampai proses-proses dan puji Tuhan, gembala saudara itu sudah menjadi pendeta penuh tanggal 25 kemarin. Amin. Tepuk tangan dulu. Ya, kita bersyukur, ya, bersyukur. Jadi ketika menjadi gembala, ya, dan pendeta penuh, nah secara otomatis gereja kita ini menjadi gereja induk. Ya, gereja induk dalam aturan sinode. Ya, karena apa? Karena sudah memiliki gembala yang memiliki pendeta penuh. Nah kita doakan terus gereja kita terus berproses, terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Doakan terus, ya, hamba-hamba Tuhan terus berjalan, ya, jemaat Tuhan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang mau sampaikan dari kisah ini? Nah mari, sebagai orang percaya maka nilai sebuah kejujuran, nilai sebuah kebenaran itu harus keluar dari hidup kita. Bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain kalau hidup kita juga tidak penuh dengan kejujuran. Kalau hidup kita itu penuh dengan sesuatu kepalsuan. Nah banyak ya beredar di media sosial seolah-olah hebat dimunculkan, tampilkan. Tetapi pada dasarnya tidak. Seolah-olah memiliki karunia yang hebat itu kemudian ditampilkan dalam media sosial. Seolah-olah memiliki sesuatu yang hebat, yang wah. Tetapi pada aslinya tidaklah seperti itu.
Nah mari hari-hari ini kita hidup sesuai dengan apa adanya. Amin. Kita hidup sesuai dengan nilai daripada kebenaran itu sendiri. Mari kita tidak perlu malu, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ya, walaupun kita tidak sama seperti orang lain, tapi yang pasti kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran. Amin. Kita hidup memiliki integritas sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah mari ya, Alkitab dengan jelas berkata bahwa hari-hari terakhir banyak orang yang kemudian menentang kebenaran. Tidak hidup di dalam kebenaran itu. Disampaikan kebenaran tetapi tidak dilakukan apa yang menjadi kebenaran itu. Nah Bapak Ibu Saudara, orang akan senang hari-hari ini hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepalsuan. Ya apa ya? Orang kan sekarang kan oleh karena media sosial senang hidup dalam kepalsuan. Supaya kelihatan mewah, ya, langsung foto, share. Ya. Ada baik, ada baiknya. Tetapi tidak semua ya, yang perlu kita sampaikan di media sosial. Ya. Yang tidak sesuai dengan aktualnya. Mari sampaikan sesuai dengan kebenaran yang ada. Supaya apa? Supaya orang menilai apa yang kita sampaikan dan mereka melihat hidup kita. Oh benar, sesuai. Orang banyak hidup dalam kepura-puraan. Diperkatakan A, dilakukan B, C, D. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam Alkitab, orang-orang yang kemudian hidup dalam integritas. Itu ada Yusuf, kalau kita nanti belajar dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika dia hidup tinggal di rumah seorang Potifar, ya, pengawal istana, pengawal raja, kepala pengawal raja. Dia hidup apa adanya. Dia hidup dengan kejujuran. Dia hidup dengan satu kebenaran yang kemudian dipegang sesuai dengan imannya. Pada waktu segala sesuatu tidak ada dan istri Potifar itu kemudian mengajak melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka Yusuf itu kemudian berdiri di dalam kejujuran, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dilakukan siapa yang tahu? Tidak ada. Karena orang pada waktu itu cerita dalam Kejadian pasal yang ke-39, tidak seorang pun ada. Tetapi itu bukan karena hanya dilihat manusia, tetapi integritas itu berbicara tentang apa yang kemudian kita perkatakan, kita lakukan. Bukan karena untuk dilihat manusia, tetapi ada sepasang mata yang melihat dari surga yang kekal. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu Yusuf, kemudian kita melihat ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Pribadi ketiga anak muda ini hidup berintegritas sebagai orang percaya. Tidak mencela-mencela. Ketika di dalam tekanan maka hidup mereka tetap dalam kejujuran, dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika diperhadapkan maka ada satu perapian yang amat sangat panas. Karena pada waktu itu mereka tidak tunduk pada satu aturan, tidak menyembah patung yang dibuat untuk Raja Nebukadnezar. Ketika anak muda ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka tetap tidak mau sujud menyembah kepada Allah lain. Mereka tidak hanya cuap-cuap Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak hanya berkata A yang dikerjakan B. Tetapi mereka kemudian melakukan apa yang diperkatakan. Maka kita melihat integritas anak Tuhan ini berkata. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini konsistensi, sebuah integritas, sebuah nilai kebenaran, sebuah nilai kejujuran yang kemudian disampaikan. Secara manusia takut ya takut.
Secara jabatan karena mereka pejabat. Takut, ya takut. Kehilangan jabatan, kehilangan popularitas. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan, jikalau Allah sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tetapi juga di dalam ayat 18 katakan, seandainya tidak Dia Raja, maka kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan diri. Nah Bapak Ibu Saudara, integritas kita akan diuji oleh waktu dan keadaan. Amin. Integritas saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya akan diuji lewat waktu dan keadaan. Kita akan diperhadapkan sama seperti Daniel, bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan diperhadapkan kepada satu pilihan, kita tetap konsisten sebagai orang percaya yang memiliki integritas atau tidak. Ketika kesulitan diperhadapkan di depan kita, ketika antara hidup dan mati itu kemudian diperhadapkan kepada kita. Ketika apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang kita sampaikan, itu sesuai dengan apa yang kemudian kita kerjakan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, masih banyak ya contoh-contoh. Habakuk, ya Habakuk, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat ke-19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dikatakan sekalipun pohon ara, pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun mengecewakan, ya, mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tetapi dia tetap. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya, meninggalkan kebenaran, meninggalkan apa yang kemudian nilai kejujuran untuk sesuatu hal yang kemudian membawa kepada kebinasaan. Saya berdoa, ya, sekalipun hari ini kita sudah berdoa, sampai hari ini kita berdoa, kita belum melihat pertolongan Tuhan. Apakah kita masih tetap seperti dahulu kita percaya kepada Tuhan yang memberikan janji dan menggenapinya? Mungkin hari ini kita sudah berdoa, bertahun-tahun kita berdoa untuk sesuatu yang kita rindukan, belum dijawab, belum digenapi dalam hidup kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, apakah kita berkata, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mau bersorak-sorai di dalam Tuhan? Semuanya amin. Bila pun pohon ara tidak berbunga, bila pun hari ini belum kita lihat janji itu digenapi dalam hidup kita, apakah kita tetap bersuka cita? Amin. Nah itu integritas Bapak Ibu Saudara. Ketika sesuatu pun terjadi dalam hidup kita, mari apa yang menjadi iman kita, mari kita tindakan lewat perbuatan kita. Karena banyak hari-hari ini orang ketika hari ini tidak digenapi janji Tuhan, itu kemudian mulai suram, itu mulai lesu, mulai letih dan mulai mundur daripada Tuhan. Saya berdoa setiap kita tetap bersemangat, bergairah untuk terus mengikut Tuhan dengan kebenarannya ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang percaya hidup dalam integritas? Atau bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang memiliki integritas? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, mari kita perhatikan dan baca bersama-sama.
Filipi 2 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya ya, setiap kita memiliki, ya, hidup kita memiliki integritas. Apa yang kemudian kita percakapkan itu yang kita lakukan sehingga hidup kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga orang lain ketika melihat kehidupan kita, orang kemudian datang dan kemudian mengikut seperti apa yang kemudian kita imani atau seperti apa yang kita lakukan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam perjalanan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, ya, yang walaupun masih hidup dalam bekerja secara sekuler, secara partai, ya, bersyukur karena apa yang kemudian saya kerjakan, apa yang kemudian saya perkatakan, itu kemudian memberkati orang-orang yang ada di sekitar. Terlebih di tempat pekerjaan, ya. Terlebih anak-anak di tempat, di kantor, ya kantor saya itu di Jakarta, ya. Kantornya di Jakarta, nah bekerjanya di Medan dengan online, sesekali ke Jakarta. Nah ketika saya ke sana mereka merindukan gitu. Setiap kali sebelum, nah beberapa waktu yang lalu 3 bulan saya tidak ke Jakarta, mulai dari puasa sampai ke bulan Juli. Ya. Nah setiap kali, kapan Bapak ke Jakarta? Kapan Bapak ke Jakarta? Saya bilang nanti. Bukan karena saya memberikan sesuatu kepada mereka, tetapi saya mulai melihat apa yang kemudian saya bagikan dan teladan yang kemudian mereka lihat dari apa yang saya perkatakan dan saya lakukan, itu kemudian memberkati mereka. Bahkan apa yang kemudian saya sampaikan itu kemudian menjadi satu model dalam hidup mereka. Ketika dalam berbicara, menyampaikan sesuatu, ketika ada problem, maka itu yang kemudian saya kedepankan. Karena beberapa tahun yang lalu, di dalam pekerjaan yang lama, ya, ada saya punya bos, ketika ada problem, ada masalah. Bukan solusi yang ada, tapi makian yang ada. Ketika anggota salah, maka bukan kemudian solusi yang dicari, tetapi kemudian mempersalahkan si A, si B, si C. Tapi ketika saya ada di tengah-tengah mereka, ketika ada persoalan, ada problem dalam pekerjaan, maka saya kemudian mengedepankan kita melihat di mana yang salah. Dan kemudian ketika seseorang salah, saya tidak kemudian mengintimidasinya, saya kemudian tidak kemudian memakinya, tetapi saya kemudian mulai mendidik, mengajar mereka sesuai dengan kapasitas. Nah nilai-inilah yang kemudian disampaikan dan kemudian memberkati orang lain sehingga apa? Sehingga teladan itu mereka boleh lihat dan mereka boleh praktekkan di dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Saudara mari. Ya. Bagaimana caranya? Di dalam ayat ini dikatakan ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah mari hari-hari ini untuk kita menjadi pribadi yang berintegritas, untuk kita menjadi pribadi yang kemudian menjadi teladan, untuk kita menjadi seorang atau hamba Tuhan atau orang percaya yang kemudian memiliki nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini, maka kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Nah pikiran dan perasaan Kristus, pikiran Kristus adalah Kristus sendiri lewat apa? Lewat firman-Nya. Maka dalam hidup kita, ya, hidup kita harus hidup menaruh pikiran. Maka dikatakan di sini, maka hidup kita harus menaruh seluruh kebenaran firman Tuhan, menaruh seluruh kebenaran, seluruh aspek kehidupan Kristus sendiri memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah mari penuhi hidup kita dengan firman Tuhan.
Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh. Kata menaruh itu meletakkan. Kata menaruh itu kemudian mendudukkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan sudah mengajar kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan sudah mendidik saudara dan saya untuk tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari. Ya. Apakah kita bisa? Tentu saja bisa, Bapak Saudara. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa. Efesus 2 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 2-3 ya. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini Bapak Saudara. Bagaimana kemudian perbuatan baik kita diketahui semua orang pada saat kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Menaruh seluruh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, mengisi setiap hari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika firman Tuhan memenuhi kehidupan kita, maka firman Tuhan yang akan membuat hidup kita tidak mampu untuk melakukan dosa. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk kita tidak berbohong. Bukan orang lain yang mengajar kita. Tapi kalau firman Tuhan tidak penuh dalam hidup kita, maka saya percaya, maka kita tidak akan mampu untuk hidup di dalam kebenaran itu dan melakukan pekerjaan yang baik. Firman Tuhan yang akan menjadi pembatas, firman Tuhan yang akan menjadi rambu-rambu, firman Tuhan yang akan menjadi alarm. Ketika kita mulai palsu, ketika kita mulai berbohong, firman Tuhan akan mengingatkan kita, oh kamu sudah berbohong hari ini. Ketika kita hendak melakukan kesalahan, firman Tuhan akan mewarning kita, memperingatkan kita. Tapi seringkali, Bapak Saudara, ketika diperingatkan, kita terus tabrak. Apakah kita bisa? Pasti. Karena apa? Kita ini buatan Allah. Bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Coba lihat samping kiri kanan. Kamu buatan Allah loh. Yakin gak buatan Allah kiri kanannya itu? Coba lihat dulu. Sama gak? Nah seringkali kita gak percaya nih. Kita ini buatan siapa? Ya. Seharusnya kalau kita buatan Allah, produk Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Mulai dari apa? Mulai dari rambut kita adalah produk Allah. Mata kita produk Allah. Mulut kita produk Allah. Kira-kira sanggup gak melakukan hal-hal yang jahat? Sanggup gak melakukan hal-hal gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tapi kalau kita masih sanggup hari ini, saya ragu kita ini buatan Allah atau buatan apa saudara? Doa saya, kita menyadari kita ini buatan Allah. Kalau kita buatan Allah harusnya kita dimampukan. Kalau buatan Allah sama ya. Kalau satu produk contohlah misalkan Toyota, buatan Toyota. Kita pasangkan yang bukan Toyota.